Tak ada yang bisa mempersiapkanmu untuk momen ketika napasmu sendiri terdengar seperti rintihan terakhir. Di atas 8.000 meter, tidak ada janji untuk hidup, hanya negosiasi dengan kematian. Aku ingat dengan jelas saat kami menapakkan kaki di base camp. Udara dingin menusuk tulang, tapi tak ada yang bisa menyembunyikan rasa antusias kami. Evras berdiri menjulang, seperti dewa yang menantang kami untuk mendekat. Tim kami terdiri dari 6 orang, 3 pendaki profesional, 2 pendaki semi penggeliman, dan 1 pemandu Sherpa veteran bernama Dorja. Aku adalah yang keempat, pendaki semi pengalaman, tapi dengan hati penuh tekad. Semua berjalan lancar hingga camp kedua. Kami sempat tertawa di dalam tenda, berbagi cerita horor tentang pendaki yang hilang, tak sadar bahwa beberapa hari ke depan, kami akan menjadi bagian dari cerita itu. Di camp 3, aku mulai merasakan sakit kepala yang menusuk. Dorja bilang, itu normal, gejala awal ketinggian, tapi aku tahu, ada yang lebih. Rasanya seperti ada sesuatu yang mencoba mencengkram jiwaku. Ketika kami mencapai camp 4 di South Col 7, 900 meter, udara terasa seperti kabut tipis. Tidak ada oksigen, tidak ada suara, hanya detak jantungku yang beradu dengan deru badai yang mulai menggeliat dari kejauhan. Kami beristirahat singkat, makan, cek peralatan, dan menghitung tabung oksigen. Dorja memberi aba-aba summit push. Jam 11 malam, kita harus naik saat es masih keras. Tak ada yang membantah, tak ada yang bisa tidur. Angin mulai berteriak saat kami mulai mendaki menuju puncak. Headlamp kami seperti bintang-bintang kecil yang rapuh. 1 langkah, 2 langkah. Setiap napas terasa seperti mencuri oksigen dari kematian. Setelah 2 jam, salah satu dari kami, Arman, mulai tertinggal. Dia jatuh berlutut. Wajahnya pucat. Kami menghampiri, tapi dia mengangkat tangan. Teruskan, aku butuh istirahat sebentar. Dorja menatapku dalam diam. Kami harus memilih. Kami meninggalkannya. Itu keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupku, tapi di zona kematian, rasa bersalah adalah bagian dari logistik. Aku menoleh ke belakang 1 kali. Dan itu terakhir kalinya aku melihatnya. Langit mulai berubah warna. Fajar menyingkap horor yang tidak kami lihat di kegelapan tubuh beku dari pendaki-pendaki lama, tergeletak di sepanjang jalur Hillary Step. Aku gemetar. Aku tahu nama-nama mereka. Dan kini, Arman akan jadi salah satunya. Di Hillary Step, tubuhku seperti tak lagi milikku. Jari-jari tanganku mati rasa meski sarung tangan ganda sudah kupakai, tapi yang paling menyeramkan adalah bisikan entah dari dalam helmku atau dari tebing di sampingku. Dorja berhenti mendadak. Ia menatap ke arah barat laut. Badai datang lebih cepat, gumamnya. Aku menoleh, dan jantungku tenggelam. Awan hitam pekat menyapu dari Tibet seperti lautan kelam yang menelan langit. Salah satu dari kami, Rino, panik. Ia ingin turun, tapi turun sekarang berarti menantang badai dari sisi yang lebih rapuh. Dorja memberi aba-aba. Teruskan. 50 langkah lagi, kita harus selesaikan ini. 50 langkah terasa seperti ribuan. Setiap langkah adalah duel antara hidup dan mati. Di ketinggian ini, oksigen hanya 1/4 dari yang biasa kita hirup di permukaan laut. Otak bisa menyerah kapan saja. Dan lalu, kami tiba. 8.848 meter, atap dunia. Tapi, tak ada euforia. Hanya kesunyian. Angin seperti jerit Roro terdahulu yang gagal kembali. Kami berfoto cepat, lalu segera bersiap turun. Dalam perjalanan turun, badai menyerbu, visibilitas nol. Angin menghantam seperti cambuk es. Suara Dorje nyaris tak terdengar. Tali pengaman kami ditarik kuat. Kami harus tetap terikat atau terpisah selamanya. Aku terpeleset sekali. Hanya tali yang menyelamatkanku dari jatuh ke jurang. Tapi ketika aku melihat ke belakang, Rino tidak ada. Cuma 3 dari kami sekarang. Aku, Dorje, dan Sarah. Kami meneriakkan namanya, tapi tidak ada jawaban. Lalu aku melihatnya, atau sesuatu menyerupainya, berdiri diam di kejauhan, menatap kami. Tapi bukan Rino.
Bukan cara dia berdiri, terlalu lurus, terlalu beku. Dorja menarik kami cepat ke arah batu perlindungan. Kami harus tunggu badai reda. Jangan tidur, katanya. Kalau kamu tidur, kamu tak akan bangun lagi. Kami saling mengguncang satu sama lain tiap beberapa menit. Sarah menangis pelan. Tangisnya membeku jadi kristal es di pipinya. Aku tak tahu apa yang lebih dingin, suhu di luar atau rasa takut yang menempel di dadaku. Pagi datang seperti kabut tipis. Badai surut, kami memutuskan untuk lanjut turun. Tapi jalur tidak lagi sama. Jejak hilang tertutup salju. Dorje harus mengandalkan ingatan dan instingnya. Dalam perjalanan turun, kami melihat sesuatu yang membekukan darah. Tenda rusak, dengan sisa tubuh beku setengah terkubur. Wajahnya, aku mengenalnya. Itu pendaki Korea dari tim lain. Ia hilang 2 hari lalu. Sarah mulai menunjukkan gejala edema paru. Napasnya berat, matanya sayu. Aku panik. Dorje memberikan tabung oksigen terakhir padanya. Aku harus bertahan tanpa oksigen. Di 7.800 meter, tubuhku menggigil. Jari-jari kakiku seperti dipotong pelan, tapi aku harus terus berjalan. Aku menyalakan GoPro yang tergantung di dada. Entah kenapa, mungkin agar ada catatan jika aku tak kembali. Di camp 4, hanya sisa-sisa tenda yang bertahan. Kami masuk ke tenda kami yang hampir roboh. Sarah rebah. Aku menyelimutinya dengan sleeping bag ganda. Tapi dia tak lagi bicara. Dorje menatapku. Kita harus turun sekarang. Kalau tidak, dia tak akan selamat. Aku mengangguk. Tapi saat hendak mengangkat Sarah, dia tidak merespons. Pupus, seperti nyala lilin yang padam pelan-pelan. Aku ingin berteriak, tapi pita suaraku membeku. Kami diam. Dorje menunduk, mengucapkan doa dalam bahasa Sherpa. Lalu kami turun, meninggalkan Sarah di tempat yang tak akan pernah disentuh musim semi. Turun menuju camp 3 adalah siksaan. Aku mulai berhalusinasi melihat Arman tersenyum dari balik kabut, tubuh Rino yang melambai. Aku tahu ini otakku yang kekurangan oksigen, tapi rasanya nyata. Dorje terus menyeretku. Ia membentakku untuk tetap sadar. Kalau kamu tidur di sini, kamu akan ikut mereka, katanya. Aku menggigit bibirku sendiri sampai berdarah, hanya agar tetap merasa hidup. Di camp 3, kami bertemu tim lain yang naik. Mereka menanyakan kabar tim kami. Aku tak menjawab, aku hanya duduk dan menangis. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai. Turun ke camp 2, tubuhku tak kuat berdiri. 2 porter datang membantu. Salah satu dari mereka membawa kabar buruk. Sinyal distres dari alat Sarah tertangkap semalam, tapi terlalu terlambat. Di base camp, suasana hening. Banyak yang belum kembali. Dinding memorial batu terus bertambah nama. Kami menambahkan 3. Arman, Rino, dan Sarah. Tangan Dorje gemetar saat menulis nama mereka. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku mendengar suara napas mereka, langkah mereka. Mimpi buruk datang silih berganti puncak, badai, dan suara yang berbisik namaku di angin. Beberapa hari kemudian, tubuh Rino ditemukan tak jauh dari South Summit. Ia membeku sambil memeluk seutas tali. Tidak ada luka, hanya wajah damai, atau mungkin ketakutan yang sudah usai. Tubuh Arman tidak pernah ditemukan. Tidak jejak, tidak tanda. Sebagian orang bilang dia mungkin terseret ke celah es. Tapi aku punya teori sendiri, dan itu yang membuatku terus terjaga di malam hari. Saat terakhir aku melihatnya, ada sesuatu yang berubah di wajah Arman. Bukan ketakutan, bukan kelelahan, tapi seperti dia tahu apa yang akan terjadi dan menerimanya. Beberapa minggu setelah kembali ke Kathmandu, aku membuka rekaman GoPro. Ada satu bagian yang membuatku terdiam. Di ketinggian 8.200 meter, terdengar suara. Seseorang menyebut namaku, tapi aku sendirian saat itu. Aku memutar ulang, berkali-kali. Suara itu bukan dari Dorje, bukan dari Sarah, tapi sangat mirip suara Arman. Dia berkata, 7 langkah lagi, lalu rekaman menjadi kabur. Aku tanyakan ke Dorje,
Ia hanya menatapku lama. Lalu berkata pelan, "Gunung menyimpan jiwa. Kadang yang kembali bukan hanya kenangan." Aku tidak tahu apakah dia serius, tapi aku percaya. Setiap malam sejak itu, aku bermimpi mendaki lagi. Tapi di dalam mimpi, Everest lebih tinggi, lebih sunyi, dan di puncaknya, Arman berdiri, diam, menatapku. Aku memutuskan menulis semua ini bukan untuk membagi kisah hebat, tapi agar ada yang tahu tentang suara, tentang badai, tentang mereka yang tak pulang. Everest bukan soal penaklukan. Dia tidak bisa ditaklukkan. Dia memilih siapa yang boleh pulang, dan siapa yang akan jadi bagian dari tubuhnya. Orang bilang, aku beruntung karena selamat, tapi aku kehilangan 3 bagian dari diriku di sana. Setiap langkah naik adalah Tower Manowar dengan maut. Dan kadang kita kalah, Dorje kembali ke desa. Ia tak akan mendaki lagi. Aku sudah cukup, katanya. Aku menyalaminya dengan mata berkaca. Ia adalah alasan aku hidup. Tubuhku sembuh perlahan, tapi jiwaku tetap di sana di atas salju. Di tengah badai, bersama teman-temanku. Aku menatap langit, berharap mereka tahu. Aku tidak pernah melupakan mereka. Aku menulis nama mereka di dinding rumahku, bukan untuk mengenang kematian mereka, tapi untuk mengingat kehidupan mereka dan keberanian yang mereka bawa hingga akhir. Kadang aku masih mendengar bisikan itu saat malam hening, atau ketika hujan membentur jendela. 7 langkah lagi, seperti undangan yang belum selesai. Aku tak tahu apakah suatu hari aku akan kembali. Tapi jika aku kembali, bukan untuk menaklukkan, hanya untuk berdiri di tempat terakhir kami bersama dan berkata, kami sudah tiba. Jika kamu bertanya, kenapa naik ke tempat yang begitu berbahaya? Maka jawabanku, karena di sana, kamu mengenal siapa dirimu dan siapa temanmu. Di atas 8.000 meter, kita semua telanjang dari ego, dari ilusi. Hanya manusia melawan gunung, dan kadang gunung menang. Tapi cerita mereka tak pernah hilang. Namaku Dorje, di ketinggian 8.000 meter, di mana oksigen menipis dan langit tak lagi bersahabat. Aku bukan lagi sekadar pemandu. Aku adalah saksi hidup dari kisah yang tak ingin diceritakan siapapun, kisah tentang badai, kehilangan, dan suara-suara yang tak pernah semestinya terdengar di atas sana. Jika kau pikir kematian hanya datang diam-diam, tunggulah hingga kau menatap matanya di zona kematian. Namaku Dorje, lahir dan besar di Humjung. Himalaya bukan cuma tanah, bagiku ia adalah tubuh dan napasku. Tapi bahkan bagi kami yang tumbuh dengan puncak-puncak bersalju sebagai latar masa kecil. Zona kematian di atas 8.000 meter tetaplah batas tipis antara hidup dan legenda. Aku bukan pendaki pertama yang naik ke Everest, tapi kali ini berbeda. Aku ditugaskan mendampingi ekspedisi internasional yang ingin membuka jalur baru melewati sisi timur laut yang jarang dijamah. Katanya lebih cepat, tapi cepat tak selalu aman. Tim kami terdiri dari 6 orang, aku yang paling senior dalam hal medan. Nara, pendaki ambisius dengan masa lalu kelam. Dato, teknisi alat komunikasi, dan 3 lainnya. Jul, Armin, dan Lucia, pendaki dari Eropa yang keras kepala dan lapar akan prestasi. Sejak awal aku sudah merasa ada yang ganjil. Angin berbisik aneh di base camp, seolah menyuruhku membatalkan ekspedisi. Tapi siapa aku untuk memaksa orang mundur dari ambisi? 3 hari pertama pendakian berlangsung normal, kecuali malam-malam yang terlalu sunyi. Bahkan di tenda, kami merasa seperti diawasi. Dato bilang, itu hanya ketinggian, tapi aku tahu rasa takut yang sebenarnya. Ini bukan sekadar tipisnya oksigen. Saat kami mencapai camp 3, badai tiba-tiba datang. Awan menggulung seperti lidah naga. Jules panik. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Nara kehilangan kendali. Kami harus bertahan di tenda sempit selama 2 hari. Pada malam kedua badai, aku keluar untuk memeriksa tali utama. Di balik kabut salju, aku melihat sosok hitam berdiri tak jauh. Diam, memandang ke arah kami.
Tapi begitu aku mendekat, sosok itu menghilang. Besok paginya, Jul menghilang. Tak ada jejaknya di salju. Hanya jejak kakinya yang mengarah ke tebing curam. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri jejak itu hanya satu arah. Tak ada jejak kembali. Lucia menangis. Armin menuduh Nara. Aku hanya diam karena dalam hati aku tahu. Jules tidak hilang karena kecerobohan, tapi karena dia mendengar sesuatu. Sesuatu yang juga mulai menggangguku. Kami terpaksa melanjutkan kembali ke bawah. Bukan pilihan. Sinyal radio mati total. Dato menggutak-gitik alatnya sepanjang malam. Matanya merah. Nara mulai bicara sendiri saat tidur. Langkah kami berat di ketinggian itu. Tapi anehnya, semakin kami mendekat ke zona kematian, aku justru merasa semakin ringan, seolah ada yang menarikku ke atas. Bukan gravitasi, tapi kehendak lain. Di titik 8.050 meter, kami melihatnya pintu batu besar, setengah tertutup salju. Tidak ada dalam peta, tidak dalam literatur manapun. Tapi ada simbol-simbol kuno di sekitarnya, mirip mantra Tibet kuno. Lucia berkata pintu itu adalah perangkap alam. Tapi Dato bilang sinyal alatnya menguat drastis saat mendekatinya. Nara mendekat paling awal, dan saat dia menyentuh pintunya, pintu itu bergetar. Aku menarik Nara mundur. Jangan ganggu pintu yang tidak kau mengerti, kataku. Tapi dia hanya tertawa. Tawanya terlalu kosong, seperti bukan dirinya lagi. Malam itu kami bermalam di dekat pintu batu. Aku tidak tidur, dan aku yakin tidak hanya aku yang mendengar suara-suara bisikan dari balik celah pintu itu. Bahasa asing, kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti tawa. Esok paginya, Armin hilang, tendanya kosong. Tapi di depannya 7 batu kecil berjejer. Aku tahu bentuk itu. Simbol pemanggil roh dalam ritual BN kuno. Tapi siapa yang meletakkannya? Dato ingin membakar pintu itu, tapi salju di sekitarnya bahkan tak bisa dilukai oleh api. Aku mulai merasa bukan kita yang sedang mendaki gunung ini, tapi gunung ini yang sedang menguji kita. Aku menulis catatan kecil malam itu. Jika aku tidak kembali, biarlah dunia tahu bahwa sesuatu di Everest tidak ingin ditemukan. Tanggal 17 Mei, kami bertiga tersisa. Aku, Nara, dan Dato. Kami sepakat untuk melanjutkan melewati pintu, menyusuri jalur barat yang sudah tak ditandai. Itu satu-satunya jalan karena lereng kembali dilanda longsor. Langkah kami terhenti pada ketinggian 8.230 meter. Angin berhenti. Ya, berhenti total. Tak ada suara sama sekali. Dunia seperti terdiam. Lalu Nara pingsan begitu saja. Aku menggotong Nara sampai ia sadar. Tapi saat membuka mata, ia berteriak. Mereka melihat kita. Kita tak seharusnya di sini. Dan menangis seperti anak kecil. Dato dan aku saling pandang. Ia ingin menyerah. Tapi aku bilang, kalau kita berhenti di sini, semua pengorbanan akan sia-sia. Bahkan roh mereka pun tak akan tenang. Kami membuat tenda darurat. Malam itu, kami mendengar suara-suara berjalan di sekitar kami. Tapi, jejak kaki besok paginya adalah jejak kaki tanpa alas. Dan jumlahnya lebih dari 3. Aku yakin kami tidak sendiri. Tapi aku tidak takut. Aku hanya ingin tahu siapa yang menjaga pintu itu dan kenapa. Tanggal 18 Mei, kami mencapai titik 7 langkah terakhir menuju puncak. Tapi di sana satu lagi, pintu lebih besar, terbuat dari es murni. Dan kali ini, Nara berjalan ke arahnya tanpa ragu. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia bilang, aku sudah melihat semuanya dalam mimpi. Ini bukan tentang puncak Dorja. Ini tentang apa yang dikubur di dalam gunung ini. Dato menolak ikut. Aku juga ragu, tapi aku tidak bisa membiarkan Nara masuk sendirian. Jadi aku mengejarnya, dan pintu es itu membuka dengan sendirinya. Di dalamnya ada lorong es biru yang menyala. Tidak dingin, bahkan terasa hangat, seperti bukan bagian dari bumi. Kami berjalan sejauh 100 langkah, lalu semuanya gelap. Ketika cahaya kembali muncul,
Kami berada di ruang besar seperti kuil. Di tengahnya berdiri patung setengah manusia, setengah elang. Tangannya memegang kunci besar, tapi tidak ada jalan keluar. Nara mendekat, tapi saat dia menyentuh kunci itu, patung itu membuka matanya. Dan semua dinding mulai bergetar. Aku menarik Nara, tapi lantai terbelah. Kami terjatuh. Aku terbangun di ruangan yang asing. Nara tidak ada. Di sekitarku hanya dinding es yang memantulkan wajahku sendiri. Tapi di bayanganku, ada wajah lain. Seseorang yang tampak seperti aku, tapi lebih tua. Suara itu datang lagi. Tapi kali ini jelas. Dorja, kau adalah penjaga terakhir. Aku mencoba membantah, tapi dinding berbisik kembali. Menyebut nama leluhurku, dan semua terasa masuk akal. Aku mencari Nara, melintasi lorong sempit yang bergetar seiring langkahku. Ada gema napas lain di belakangku, tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapapun. Akhirnya, aku menemukannya. Nara sedang berlutut di depan altar batu. Tangannya terluka, di depannya 3 kunci melayang di udara, berputar perlahan. Dia menangis dan berkata, "Kita tak bisa kembali, Dorja." Aku mendekatinya, tapi saat aku menyentuh salah satu kunci itu, semua menjadi terang. Kilatan cahaya membawa kami ke puncak Everest. Tapi puncak itu kosong, tanpa salju, hanya tanah hitam dan patang-patang bata tua. Kami menyadari ini bukan dunia nyata, tapi semacam cermin antara dimensi Gunung Everest dari sisi dalam. Dan waktu di sana tak berjalan seperti biasa. Kami bisa mendengar Jules dan Armin tertawa. Mereka sudah mati, tapi suara mereka nyata. Mereka berkata, "Kalian berhasil." Tapi tidak semuanya boleh pulang. Aku menggenggam Nara. Kami sepakat salah satu harus keluar dan membawa pesan ini. Kami menemukan gerbang cahaya, tapi hanya cukup untuk 1 orang. Nara mendorongku, berkata, "Bija membutuhkanmu. Dunia harus tahu." Dan dia tersenyum dengan tenang. Aku menolak, tapi kekuatan di balik pintu menarikku. Dan dalam sekejap, aku terlempar keluar, tepat di kaki lereng camp pertama sendirian. Lemah, tapi hidup. Aku dievakuasi seminggu kemudian. Dato tak ditemukan. Nara hilang. Hanya aku yang tersisa. Tapi di tanganku kunci kecil berukir simbol yang tak bisa diterjemahkan siapapun. Media tak percaya kisahku. Tapi di desa, para tetua tahu. Mereka berkata, "Gunung telah memilihmu, Dorja. Tapi ingat, sekali kau dipanggil, kau akan selalu kembali." Aku kembali ke Humjung. Tapi malam-malamku tidak tenang. Suara bisikan masih datang, kadang dalam mimpi, kadang di angin malam. Anakku, Bija, mulai menggambar simbol aneh di dinding rumah. Ia belum pernah melihat kunci itu, tapi tahu bentuknya. "Ayah, ini pintu langit," katanya. Aku tahu, suatu hari dia juga akan dipanggil. Mungkin bukan untuk mendaki, tapi untuk menjaga. Karena Everest bukan sekadar gunung, ia adalah makam, penjara, dan pintu. Aku menyimpan jurnal ekspedisi. Semua detail, lokasi pintu, ritual, nama-nama yang disebutkan dalam lorong es. Suatu saat seseorang akan membutuhkannya. Hari ini, tepat 1 tahun setelah kejadian itu, aku naik lagi. Bukan untuk mendaki, tapi untuk mengucapkan terima kasih dan meminta maaf pada mereka yang tertinggal. Di bawah langit gelap, aku menyalakan dupa di depan altar batu yang kutemukan lagi. Tapi pintu es tak lagi di sana. Gunung telah menutupnya. Tapi aku tahu, ia belum selesai denganku, dan aku belum selesai dengan gunung ini. Selalu akan ada panggilan, dan selalu akan ada penjaga. Jika kau membaca ini dan berniat mencari kebenaran, jangan cari puncak. Carilah pintu, karena apa yang dijaga di dalamnya lebih besar dari yang bisa ditanggung manusia. Namaku Dorja. Aku pernah mendaki gunung tertinggi di dunia, tapi pendakian terberatku adalah menuruni keheningan yang ditinggalkan mereka yang tak pernah kembali. Namaku Mamang. Usia 28. Asal Majalengka. Hidupku biasa aja, tukang servis AC. Sesekali naik gunung lokal buat cari angin.
Tapi entah kenapa, Everest masuk ke dalam mimpiku. Gunung tertinggi di dunia, katanya. Orang mati di situ bukan 1-2, tapi justru itu yang bikin aku penasaran. Masa iya hidup cuman gini-gini aja? Aku jual motor, cabut semua tabungan, bahkan pinjam ke saudara. Mamang waras nggak sih? Kata kakak pertamaku. Mungkin nggak waras. Tapi aku udah booking tiket ke Nepal, sekali seumur hidup, pikirku. Meski skill belum seberapa, aku nekat. Orang lain punya mentor, aku cuma punya mimpi dan jaket gunung KW. Turun di Kathmandu, angin dingin langsung nusuk. Beda banget sama angin jendela kamar kos. Di jalanan, wangi dupa bercampur debu. Para pendaki jalan dengan wajah serius. Gear lengkap, mata penuh tujuan. Aku pakai carrier bekas dan sepatu yang baru beli semalam di marketplace. Tapi aku jalan terus. Trekking ke Namche, itu bukan main. Baru 2 hari naik. Napas udah kayak habis dikejar tuyul. Di ketinggian 3.400 meter. Aku mulai sadar. Ini bukan tangkuban perahu. Ini dunia lain. Tapi entah kenapa, aku nggak takut. Justru makin penasaran. Setiap malam, aku nulis di buku catatan kecil. Langkah keempat besok, Mamang harus kuat. Namanya Alex, orang Polandia, pendaki profesional. Kami ketemu di lodge, waktu sama-sama rebutan colokan. Lucunya, dia suka ngobrol pakai Google Translate. You strong but look crazy, katanya sambil nunjuk carrierku. Dia yang ngajarin cara napas di dataran tinggi. Katanya, di atas 8.000 meter nanti, udara tinggal 30%. Itu disebut zona kematian. Sampai Lobush, aku mulai batuk, kering, panjang, dan bikin dada ngilu. Malamnya, aku mimpi jatuh ke jurang es. Jantungku kebangun duluan sebelum alarm. Kata orang Lauch, banyak pendaki pertama yang gak sampai base camp, apalagi puncak. Aku cuma senyum, meski dalam hati goyah. Akhirnya sampai base camp. Rasanya kayak nyentuh langit. Tapi di tengah tenda warna-warni, aku lihat ada papan memorial. Nama-nama pendaki yang gak pulang. Dingin makin menusuk, tapi aku tahu, ini bukan titik akhir. Ini cuman awal, dan zona kematian masih 7 langkah di depan. Kami latihan di Khumbu Icefall, jembatan salju, tali pengaman, teknik krampan, semua baru buatku. Alex ngelatihku sabar banget. Dia bilang, one mistake here, you don't go home. Aku nelan ludah. Di titik ini, aku sadar, mimpi itu bukan cuma tinggi, tapi juga tajam. Tidur di camp 1 bukan soal dingin aja, tapi suara, atau tepatnya, ketidakadaan suara. Hanya hembusan angin dan derak es yang retak-retak. Setiap retakan terdengar kayak bisikan kematian. Tapi aku tetap diam, selimutan sambil peluk foto emak. Di luar tenda, suhu minus 20. Tapi di hatiku, masih ada bara kecil. Saat menuju camp 2, aku terpeleset batu es dan lututku sobek. Darah netes di atas salju putih. Rasanya kayak ngerusak kesucian gunung. Tapi aku bangkit. Alex bilang, Everest is testing you. Aku jawab, bilang aja Everest ngambek gara-gara aku cuma bawa mie instan. Di camp 2, mie instan jadi makanan surga. Tapi air di ketinggian sini butuh waktu sejam buat mendidih. Sambil nunggu, aku dan Alex ngobrol soal hidup. Dia kehilangan istrinya tahun lalu. Katanya, Everest adalah cara dia ngobrol sama Tuhan. Aku nggak bilang apa-apa, tapi aku ngerti perasaan itu. Jalur ke camp 3, bukan jalan itu neraka beku. Aku harus pakai tali dan karabiner sepanjang hari, dengan kemiringan hampir 70 derajat. Tiap langkah kayak taruhan. Kalau salah tanjak, es bisa patah. Kakiku tremor, tanganku luka, tapi aku terus manjat. Ini udah bukan soal nyampe puncak, ini soal nggak mati duluan. Kepalaku cenut-cenut. Napas kayak disedot setan. Alex ngasih oksigen cadangan. Katanya, kalau makin parah, kita turun. Aku geleng. Aku udah terlalu jauh. Malam itu aku diam-diam doa. Gusti, ulah nyandak nyawa abdi ayona. Hayu nepi, hiula ka puncak. Sakali, Dewi Wungkul.
Hari itu badai kecil datang. Salju deras, angin ribut, tenda sebelah sempat roboh. Satu pendaki Jepang panik, bilang mau turun. Aku duduk di tenda sambil peluk lutut, nahan dingin yang serasa masuk tulang. Tapi di tengah badai, aku sadar, gunung ini gak peduli siapa yang naik. Dia diam aja, nyaring dengan caranya sendiri. Camp keempat, ketinggian 7.900 meter. Di sini oksigen hampir habis. Orang jalan kayak zombie. Mata kosong, badan goyah. Inilah yang orang sebut death zone. Alex bilang, "Now every breath could be your last." Aku lihat jam. Malam nanti, kami summit push, puncak Everest di depan. Tapi antara kami dan puncak, ada kematian yang diam. Kita mulai naik jam 10 malam, pakai headlamp, sarung tangan tebal, dan tabung oksigen. Setiap 5 langkah, aku berhenti buat napas. Dunia gelap, cuma ada titik-titik cahaya pendaki di depan. Salju berkilau, kayak bintang jatuh. Tapi ini bukan dongeng, ini mimpi buruk yang dipeluk dengan sengaja. Hillary Step, jalur batu sempit di ketinggian 8.700 meter. Kalau terpeleset, langsung nyungsep ke jurang Tibet. Aku ngeri, tangan gemetaran. Tapi nggak ada waktu buat mikir. Satu tangan, satu kaki, geser, naik. Di bawahku, cahaya kota kecil Nepal. Kelihatan kayak titik api. Dunia terasa kecil, tapi langkahku harus besar. Tabung oksigennya habis, panik. Aku ngerasa dunia berputar. Aku jatuh duduk. Napas megap-megap. Alex langsung ngasih tabung cadangannya. "You die, I punch you in next life," katanya. Aku ketawa setengah hidup. Tapi itu momen aku sadar. Everest bukan soal ego, tapi soal saling nyelamatin. Matahari muncul, cahayanya pecah di punggung salju. Aku berdiri di titik tertinggi dunia. Gila, aku Mamang, tukang AC dari Majalengka. Berdiri di puncak Everest, aku peluk Alex. Nangis diam-diam di balik buff. Dunia di bawahku kayak mimpi. Tapi ini nyata. Dan beratnya melebihi langit. Turun itu lebih bahaya. Kakiku udah mati rasa. Lutut gemetar. Satu pendaki di depan jatuh dan gak bangun lagi. Aku lewat di sampingnya sambil tunduk. Di Everest, orang mati tetap di situ. Jadi, penanda. Aku harus lewat orang yang dulu pernah punya mimpi kayak aku. Sakitnya bukan fisik, tapi hati. Kita tiba di camp 4 dengan tenaga sisa. Jari kakiku udah mulai membiru. Frostbite, Alex bungkus kakiku dengan kain hangat. Tapi, aku gak bisa tidur. Tiap kali merem, wajah pendaki yang mati tadi muncul lagi. Aku tanya diri sendiri, kenapa aku masih hidup? Waktu sampai camp 3, satu porter India yang ikut rombongan gak balik. Hilang di badai, namanya Raffi. Baru 21 tahun, kita cuma bisa ngelihat tasnya yang tertinggal. Gak ada yang ngomong banyak, cuma diam. Di Everest, kematian bukan berita besar, hanya angin yang lewat lebih dingin. Sebelum turun ke camp 2, aku tancapkan batu kecil di dekat jalur es. Aku coret nama Mamang dan Raffi pakai spidol. Mungkin nanti ketutup salju. Tapi biar Everest tahu bahwa kami pernah lewat sini. Dan satu dari kami nggak pulang. Kukuku copot, jalan kayak disayat. Tapi harus terus jalan. Di camp 2, Alex bilang, kita bisa naik heli dari sini. Tapi aku bilang, enggak. Aku naik kaki, aku juga turun pakai kaki, itu janji buat diri sendiri. Langkah terakhir ini bukan tanjakan, tapi keputusan. Jalan kembali ke dunia bawah, dunia orang biasa, dan tiap langkah turun, aku merasa satu sisi diriku ditinggal di gunung. Mamang lama, si penakut, si peragu mungkin mati di zona kematian. Yang turun sekarang, bukan orang yang sama. Sampai Namche, aku makan dalbot 3 porsi, tapi rasanya hambar. Aku sadar, rasa lapar terbesarku bukan buat makanan, tapi buat hidup yang lebih dalam. Aku duduk di pinggir jalan, lihat awan nabrak puncak. Everest kelihatan dari kejauhan. Aku senyum, kami udah kenalan. Aku beli sandal baru di Kathmandu. Sepatuku rusak parah. Penjual nanya, dari mana? Aku jawab, dari atap dunia. Dia nggak paham.
Tapi aku nggak peduli. Yang penting kaki ini, yang luka dan sobek, pernah jejakkan diri di tempat orang, cuma bisa bayangkan. Telepon pertama aku arahkan ke emak. Suaranya langsung pecah. "Mamang beneran hidup, nak?" Aku nggak bisa jawab, cuma diem sambil nangis. Emak bilang, "Cukup ya, udah tinggi-tinggi mah." Aku jawab pelan, "Iya mak, tapi hati mamang sekarang lebih tinggi lagi. Kakiku masih sakit, jariku kebas. Tapi sekarang, setiap luka punya nama. Setiap bekas beku punya kisah. Aku nggak naik Everest buat sombong. Aku naik buat ngebuktiin. Orang biasa juga bisa taklukin ketakutan paling tinggi." Di warung kopi depan rumah, teman-teman nanya, Mamang, beneran tuh ke Everest?" Aku cuma nyodorin kuku kaki yang udah hitam. Mereka teriak, "Gila!" Aku ketawa, "Enggak bro." Yang gila itu, pas aku mutusin berangkat, aku pernah diundang kampus jadi pembicara. Duduk di depan mahasiswa-mahasiswa, sok keren. Aku mulai dengan, "Saya, Mamang, saya ke Everest karena hidup saya butuh dingin, biar nggak beku, di zona nyaman." Aku cetak satu foto. Aku dan Alex di puncak. Di belakangnya, aku tempel batu kecil dari jalur Hillary Step. Kadang aku elus, bukan karena sakral, tapi karena itu bukti aku pernah ada di tempat maut dan pulang bawa hidup. 1 bulan setelah pulang, aku terima surat dari Alex, "You are not just strong, you are wild." Di akhir surat, dia tulis, "Never let Everest be your last mountain." Aku bingung, tapi mulai mikir, gunung mana lagi ya? Beberapa anak muda ngajak naik Ciremai. Aku ikut. Di puncak, mereka nanya, "Mana lebih susah, Mamang?" Aku jawab sambil nyengir, "Kalau naik Everest itu bahaya, tapi naik gunung Reim-Reim lebih bahagia." Aku sadar sekarang, zona kematian itu bukan cuma di atas 8.000 meter, tapi di kepala sendiri, di hati yang takut melangkah, di hidup yang diam, di tempat. Everest ngajarin aku, hidup itu ya harus dilangkahin, mau dingin, mau tajam, tetap harus dijalanin. Aku nulis buku kecil, 7 langkah Mamang ke Everest. Nggak buat ngetop, tapi buat ninggalin jejak, biar orang tahu bahwa tukang AC dari Majalengka pun bisa berdiri di atap dunia, asal berani melangkah. Sekarang, aku punya mimpi baru. Nggak tinggi, tapi dalam. Aku pengen ngajak anak-anak muda naik gunung. Bukan biar keren, tapi biar ngerti bahwa di atas awan ada pelajaran soal rasa syukur, rasa takut, dan keberanian buat jadi diri sendiri. Jadi, aku Mamang pernah jalan 7 langkah menuju Everest, tapi ternyata langkah paling berat bukan naik, tapi turun dan tetap hidup. Dan selama napas ini masih ada, aku akan terus jalan. Karena hidup ini gunung yang tak pernah habis untuk didaki.